Selamat berjumpa kembali dengan program perkuliahan pengolahan citra digital. Kali ini kita memasuki bab 9. Kita akan membahas tentang image segmentation, terutama kita akan bahas kajian tentang thresholding, region growing, split and merge. Kali ini kita akan memulai dengan membahas segmentasi citra. Segmentasi citra adalah suatu proses untuk memisahkan citra menjadi bagian-bagian pembentuknya atau region. Di sini, dia merupakan proses yang penting dalam analisis citra otomatis dalam kajian pengenalan objek. Yang keduanya, pendekatan algoritma segmentasi. Ada dua pendekatan. Yang pertama, berdasarkan discontinuity, yaitu perubahan warna yang mendadak digunakan untuk mendeteksi titik, garis, dan tepi. Kemudian yang kedua, berdasarkan similarity, yaitu pengelompokan berdasarkan distribusi properti pixel atau warnanya, contohnya thresholding, ataupun mencari region secara langsung berdasarkan persamaan karakteristik suatu area, contohnya region growing, split, and merge. Kita memasuki subbab thresholding. Thresholding, kita asumsikan pertama, antar objek yang akan dipisahkan memiliki intensitas warna yang berlainan. Asumsi keduanya adalah masing-masing objek memiliki warna yang hampir seragam. Bagaimana operasinya? Idenya adalah dengan menempatkan satu atau lebih threshold pada sumbu datar histogram untuk memisahkan kelompok warna piksel yang diduga sebagai penyusun objek. Di sini terlihat contoh thresholding dengan G, X, Y sebagai konstanta. Pada gambar sebelah kiri, kita membuat dua pengelompokan dengan batas nilai T. Kita buat yang sebelah kiri T, kita beri nilai 0. Di sebelah kanan T, kita beri nilai 1. Sedangkan titik T sendiri itu masuk ke dalam 0. Atau histogramnya seperti pada gambar sebelah kanan. Terlihat bahwa gambarnya terpisah menjadi 3 kelompok. Kita bisa buat 3 pengelompokan. Kita buat titik T1 dan T2. Dari mulai T1 sampai ke 0, kita beri nilai 0. Dari mulai T2 sampai sebelum T1, kita beri nilai 0,5. Dan dari paling nilai akhir sampai ke nilai sebelum nilai T2, kita beri nilai 1. Ide lainnya adalah dengan membuat thresholding. Berikut ini adalah contoh thresholding dengan nilai G, X, Y adalah rata-rata warna per cluster. Jika tadi kita hanya mengelompokkan, kemudian memberi nilai, kalau ini kita membuat suatu nilai rata-rata. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, kita lihat ada 3 buah kelompok di sini. Cluster 1, cluster 2, cluster 3. Pada metode ini, kita buat setiap cluster kita beri nilai rata-ratanya, sehingga membentuk gambar sebelah kanan. Cluster 1 memiliki sebuah nilai, cluster 2 dan cluster 3 masing-masing memiliki 1 buah nilai. Nah, apa saja jenis-jenis threshold yang ada? Kita lihat persamaan berikut. T adalah threshold, di mana T merupakan beberapa tuple. Ada tuple X, Y, PXY, dan FXY. Kita bahas satu persatu. X dan Y adalah suatu titik. Kemudian P, X, Y adalah properti lokal dari titik XY. Misal, gray level rata-rata dari area ketetanggaan yang berpusat di X, Y. Kemudian F, X, Y adalah gray level pada titik XY. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Untuk kasus global, di sini T hanya tergantung dari Fx. Untuk kasusnya lokal, T dipengaruhi oleh Fx dan Px. Sedangkan secara dynamic, T tergantung dari koordinat spasial titik X dan Y. Kelemahan thresholding yang pertama adalah penentuan nilai threshold yang tepat. Kedua, bermasalah jika kemunculan tiap warna dalam citra cenderung sama, sehingga tidak bisa diprediksi batas antar objeknya. Berdasarkan kelemahan di atas tadi, ada pendekatan lain dalam proses segmentasi,
yaitu segmentasi ini berorientasi dengan daerahnya. Jika kita rumuskan dalam bentuk persamaan, jika R adalah daerah keseluruhan citra, maka segmentasi R membagi ada R1, R2, sampai ke Rn. Sedemikian sehingga tercapai syarat segmentasi. Di sini ada 5 buah syarat. Pertama, union dari I sama dengan 1 sampai ke N untuk Ri adalah R. Jadi, jika semua R digabungkan, akan membentuk R yang utama, yaitu keseluruhan citra. Jadi, jangan sampai jika R digabungkan, masih ada area yang tidak membentuk R yang utamanya. Yang kedua adalah Ri. Ri adalah region yang terhubung, di mana nilai I bernilai dari 1 sampai ke N. Berikutnya, yang ketiga, Ri irisan Rj sama dengan himpunan kosong untuk semua I dan J, di mana I tidak sama dengan J. Artinya, tidak ada region yang saling tumpang tindih. Kemudian D, P dalam kurung Ri sama dengan true untuk I sama dengan 1 sampai N. Yang terakhir, P untuk Ri union Rj adalah false, di mana I tidak sama dengan J. Di sini P adalah properti seperti yang disampaikan di slide sebelumnya. Sehingga P Ri sama dengan true artinya setiap region I memiliki suatu properti. Sedangkan untuk kasus P Ri union Rj sama dengan false. Artinya tidak boleh ada dua buah region yang memiliki satu buah properti. Jadi propertinya harus masing-masing satu buah. Jadi masing-masing region memiliki properti. Berikutnya kita akan memasuki subbab region growing. Region growing adalah suatu prosedur yang mengelompokkan pixel atau subregion menjadi region yang lebih besar. Pendekatan yang paling sederhananya adalah pixel aggregation. Idenya adalah seperti ini. Pertama, mulai dengan sekumpulan titik benih, seed. Kedua, mulai dari titik-titik tersebut, region diperluas dengan menambahkan titik tetangganya yang memiliki properti yang sama. Misalnya, gray levelnya, tekstur, atau warna. Yang terakhir, jika tidak ada lagi titik tetangga yang dapat ditambahkan lagi, maka proses untuk region tersebut dihentikan. Berikut adalah ilustrasinya. Kita memiliki suatu citra asli. Di sebelah kiri ini, kemudian kita punya random seed, misalnya jatuh pada nilai 1 dan 7, seperti pada gambar ini. Bila kita memiliki acuan perbedaan warna dengan absolute seed kurang dari 3, maka nilai 1 kita dekati plus minus kurang dari 3. Artinya, dia bisa memungkinkan antara min 1 atau 0 atau 1 sampai 2, tapi min 1 tidak dimungkinkan. Jadi rentangnya dari 0, 1, 2, 3. Area-area yang bertetangga dengan dia akan terus menyebar sampai satu titik tertentu. Sedangkan pada titik 7, dia akan mempunyai rentang dari mulai 5, 6, 7, 8, 9. Dia akan menyebar meluas sampai akhirnya membentuk seperti gambar yang di tengah. Nah, bagaimana apabila nilai absolute seed-nya kurang dari 8? Artinya, untuk seed yang pertama, yang 1, dia mempunyai rentang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 nilai pun dia masuk. Demikian pula yang seed 7. Dia memiliki rentang untuk ke sebelah kirinya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehingga gambarnya terlihat di sebelah kanan akan menjadi satu buah warna. Sehingga akan membentuk satu buah kesatuan. Nah, bagaimana dengan permasalahan yang muncul dengan region growing? Pertama, pengaturan lokasi seed yang harus tepat. Ini tergantung aplikasinya. Misalnya, cari warna yang sering muncul atau warna yang terang. Kedua, menentukan properti yang tepat untuk mengelompokkan titik menjadi region. Di sini tergantung masalah dan data citra yang tersedia. Misalnya intensitas, tekstur, data multispektral. Yang terakhir, bagaimana dengan masalah kondisi berhentinya? Dasarnya adalah tidak ada lagi titik tetangga yang memenuhi syarat. Tambahannya, ukuran region, bentuk, dan lain-lain. Hal ini mesti tetap dilakukan sampai semua region terpenuhi, seperti sesuai dengan aturan region growing sebelumnya. Berikutnya, kita akan memasuki subbab split and merge. Split and merge, idenya adalah membagi citra menjadi sekumpulan region acak yang terputus atau disjoin, kemudian menggabungkan atau kembali membagi sehingga terpenuhi syarat segmentasi A sampai E. Untuk syarat segmentasi A sampai E bisa lihat pada slide sebelumnya. Algoritma pada split and merge ini bersifat rekursif. Contoh metode yang menggunakan split and merge adalah quad tree.
Misal, kita mempunyai sebuah citra utuh, kemudian kita bagi 4, kita partisi 4, kemudian kita cek, kita buat namanya R1, R2, R3, R4. Masing-masing R1, R2, dan R3 itu memiliki homogenitas yang sama. Tapi untuk R4, dia masih memungkinkan lagi untuk dipecah, karena dia masih heterogen. Kita pecah lagi jadi 4, R41, R42, R43, dan R44. Dan ternyata masing-masing region R41 sampai R44 sudah homogen. Ini dalam bentuk representasi citra terpartisi. Ini yang sebelah kiri ini bentuk representasi citra terpartisi. Sedangkan dalam bentuk tree bisa kita lihat di sebelah kanan. Di sini ada vertex, ada edge. Nah, bagaimana dengan algoritma rekursif yang dimaksud di sini? Seperti ini idenya. Pertama, split setiap region RI menjadi 4 kuadran, disjoin, maka PR1 sama dengan false. Kedua, gabungkan merge setiap region RJ dengan RK jika PRJ union RK sama dengan true. Yang ketiga, berhenti jika tidak ada split maupun merge yang bisa dilakukan. Artinya, untuk kasus yang pertama, PRJ sama dengan false, artinya di suatu region itu tidak dapat ditentukan propertinya, maka dia harus dibagi 4. Tapi apabila ada 2 buah R yang memiliki properti yang sama, maka bisa digabungkan. Berikut adalah contoh objek tunggal dengan intensitas warna yang konstan. Bentuknya seperti ada di sebelah kiri, sedangkan intensitas latar belakang warnanya pun konstan. PRJ sama dengan true jika semua piksel dalam RI memiliki intensitas warna yang sama. Di sini properti yang digunakan adalah intensitas warna yang sama. Pertama kita bagi 4 dulu. Untuk yang kiri atas sama semua nilainya, sedangkan yang kanan atas tidak memiliki intensitas yang sama, sehingga yang kanan atas akan dibagi lagi menjadi 4 area. Yang kiri bawah sama, dia tidak memiliki properti yang sama, maka dibuat split lagi yang kiri bawah. Begitu pula yang kanan bawah. Kemudian untuk yang kanan atas yang setelah di split ternyata terbentuk jadi 4 area yang masing-masing memiliki nilai RI yang memiliki nilai properti yang sama, yaitu intensitasnya sama, sehingga tidak kita bahas lagi. Kemudian di area kiri bawah ada 3 blok, R1, 2, 3, 4. R1, 2, dan 3 tidak bermasalah karena sudah memiliki intensitas yang sama. Sedangkan yang R4-nya kita akan pecah lagi jadi 4. Untuk kasus yang kanan bawah kita bagi 4. R1, R2 sama memiliki intensitas, sedangkan R3 tidak memiliki intensitas yang sama, maka dia akan kita pecah jadi 4. Kemudian setelah kita pecah-pecah, kita cek mana yang sama nilai intensitasnya. Baru kita gabungkan dengan merge. Hasilnya seperti yang muncul di sebelah kanan. Contoh aplikasi segmentasi itu kalau kita lihat aplikasi menggunakan Magic Wand secara komersil bisa kita lihat di Photoshop seperti ini. Bisa kita lihat gambar sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Keduanya menggunakan segmentasi. Terima kasih, kita telah menyelesaikan bab 9 Image Segmentation dengan kajian Thresholding, Region Growing, Split and Merge. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.